Nah kira-kira itu, nah saya bayangkan 4 bulan kita bisa ikutin itu anunya tiap harinya itu. Kalau dia formnya tidak bergerak, berarti dia nggak ngapa-ngapain, itu aja udah gampang. Ada teka-teki saya Pak, ketika ingin mereka belajar kewirausahaan secara generik, tapi kemudian tantangannya adalah tantangan circular economy. Dan di sini kan saya harus menanamkan ajaran atau paham circular economy tanpa judul mata kuliah. Ya, jadi itu gimana caranya? Ya itu kan mestinya udah dijawab dia magang di situ. Jadi tanpa dikasih judul, mestinya dia karena magang, satu sisi dia mengamati, tapi dia juga harus melakukan apa di sana nanti di tempat magangnya. Sehingga nanti pemahaman circular economy jadi atraksinya. Jadi contoh saya yang di Maluku nih, karena kita ngomongnya adalah kedaulatan pangan, berarti ngomong pangan lokal. Berarti sejak dari pertama panitia itu udah nggak boleh menyediakan pangan-pangan pabrikan, nggak boleh yang ada plastik, nggak boleh minuman yang pabrik. Itu udah sejak awal kita sudah dikondisikan itu. Mau kita mau ngomong pangan lokal kok yang umpamanya, ya itu sama lah, itu cerita istri saya itu yang teman-teman ekonomi sirkuler membuat acara, sudah bikin air sendiri, tapi minumnya masih minum kemasan. Ya itu menurut saya itu harus sejak dari kumpul itu mestinya udah sejak dari, ya memang ribet gitu loh. Ini kita ketat itu yang di Maluku sama NTT itu, nggak boleh apa makanan pabrikan, nggak boleh yang minuman kemasan, nggak boleh, dah super mie udah dihajar itu termasuk penilaian kita. Nah itu kan sikap sebetulnya, sikap kan nggak bisa dengan nasihat, kan nggak bisa sebetulnya. Dilakoni. Iya dilakoni. Termasuk menghadapi dilema ya. Betul. Ya kayak kita di sini kan pelajaran agama budi pekerti kan nggak ada teorinya, udah tiap hari. Karena dia harus bikin ya kalau makan yang asal-asal dewe, terus sampah tidak kita bikin nggak ada tempat sampah, dan sampah harus dikelola sendiri. Sampai tingkatnya kayak gitu. Oke, ini menurut saya bagian yang paling penting Pak, menanamkan dan berproduksi nilai. Itu apa rambu-rambunya atau hal-hal yang tidak boleh kami langgar? Kalau menurut saya, yang kalau kita mau ngomong paradigma ya, sebenarnya yang kita hadapi sekarang kan neoliberal. Nah itu yang harus diterjemahin. Neoliberal itu nggak pernah membranding dirinya neoliberal. Ya, tapi kita menganut tanpa terus terang. Nah, iya. Nah, kalau menurut saya nggak usah ngomong neoliberal lagi, tapi harus sudah saya di sini kan nggak pernah ngomong pendidikan Paulo Freire, kan nggak pernah, nggak ada yang tahu, yang curiga justru orang luar, karena nggak tak kasih judul di sini. Tapi isinya isinya gitu loh. Nah, menurut saya itu, nanti itu akan sangat. Kenapa di fase analisis itu penting, itu adalah bagian itu. Nah itu tantangan kami Pak, karena di kampus kita terperangkap oleh judul dan narasi-narasi. Dan saya tidak merekomendasikan mengangkat itu, malah kalau bisa diam-diam. Karena itu tadi karena secara umum kan kampus sudah menganut itu. Nah itu dia masalahnya. Makanya nggak usah dijuduli malah. Nah berarti para pengampunya ini yang harus rada-rada ini. Jadi sering kita debat sama pengampunya apa namanya, mentor-mentornya itu. Ya, tapi paling nggak kalau kita sudah memasukkan judul itu ya. Bukan judul tadi itu laku-lakunya itu. Umpamanya tadi makan dibikin aturan, terus apalagi, nah itu satu contoh aja. Kita nanti kita bisa cari yang kaitannya pada cara karya, itu banyak. Ya ini teknik untuk sampai pada situasi yang kemudian menghasilkan dilema dan kemudian memberanikan diri untuk memilih pilihan sulit. Dan pilihan sulit itu konsisten. Nah, pilihan sulit yang konsisten itu adalah laku ideologis. Nah, paling nanti gini Mas Purwo, karena mereka itu
statusnya itu magang, yang harus dipikirkan adalah di tempat magang itu mereka harus ngapain selain tadi dia riset, tetap harus ada yang dia harus terjun langsung terhadap apa nggak tahu dengan ketergantungannya. Kalau bahasa saya di sini itu di eksperimentalnya. Ya umpamanya dia di sapi ya dia harus terjun, umpamanya harus membuat makanan ya dia harus terjun ke situ, tidak cuma lihat gitu loh. Paling yang gitu-gituan mungkin harus kita bisa sepakati dengan stasiun yang kita taruh mahasiswa. Jadi berarti ada dua tadi, yang satu kita juga harus men-set laboratoriumnya mau mesti ngapain, yang kedua adalah di perencanaan tadi antar dengan mahasiswa. Oke, itu apa namanya tadi konteks lapangan yang dihadirkan sebagai data, lalu jadi tantangan bagi mahasiswa untuk belajar mandiri berkelompok di dalam mini mentor. Walaupun mungkin sebelum mereka terjun kita juga sudah bisa pegang data-data yang ada di sana. Itu tapi bukan ini mau dikasihkan ke mahasiswa, tapi sebagai bahan kita untuk mensiasati atau mensimulasikan. Mungkin kita juga akan tahu kalau gitu mereka mesti harus ke mana, harus ngapain. Saya pikir itu intinya mereka mungkin ya judulnya ya distraksi sebenarnya. Itu yang paling tepat. Apakah kata riset aksi itu kemudian harus dideklar sejak awal atau sejak kondisi lalu malah itu untuk kita aja malah. Ya aja ini intinya menerjemahkan apa namanya magang itu aja sebetulnya. Nah magang itu isinya adalah satu bisa memperoleh dan membaca data fakta, yang kedua bisa mengolahnya, dan yang ketiga dia juga melakukan sesuatu di sana. Problemnya makna magang dalam percakapan sehari itu kan berbu dengan perusahaan ini kan tempat-tempat magangnya kan bukan perusahaan toh. Ada yang perusahaan, bukan perusahaan yang kayak pabrik kayak gitu ya. Bisa jadi ada suasana pabrik itu juga, tapi kan aspek kewirausahaan itu kita fokuskan. Oke, jadi kalau Mas Purwo mau meminta saya membantu merancang metodologinya, menurut saya kalau sudah jelas labnya, fokusnya ya. Nanti mungkin akan setiap lab akan beda ini. Betul. Saya juga akan dapat view-nya dari situ. Oke, yang ini begini, yang ini. Nah, itu nanti katakan, nah itu makanya saya membayangkan di perencanaan itu agak penting. Kalau bisa 2 hari aja udah. Ya, makanya karena kalau saya lihat nomenklaturnya, kalau pakai apa namanya aturan kampus itu cuma 2 jam. Nah itu kalau 2 jam nggak dapat apa-apa. Ya akhirnya kandang itu nggak dapat apa. Ya kan tadi konsisten dengan arahan Pak Toto. Saya kan misalnya masuk ke data nomor 2 memetakan secara keseluruhan, lalu ada segmen apa saja, sehingga nanti ketika bapak mahasiswa di GUR itu sudah tahu. Kalaulah tidak punya data detailnya, di sana ada informasi ini, sehingga kemudian ada semacam peta jalan untuk masuk ke konglomerasi perusahaan atau apa namanya holding ini, dan mereka tahu sedikit tapi kemudian bertanya lebih banyak lagi dari cukup itu. Dan tapi kalau nggak salah ya, Mas, nanti kalau di kampus Merdeka ini salah satu tuntutannya harus ada panduan. Nah, ini masalahnya gini. Kalau panduan kita tentukan dari awal, lalu menjadi acuannya mentor-mentor sekedar untuk membandingkan. Padahal ini kan justru bentuk curiosity, kegelisahannya. Maksudnya, nah ini cara jalan tengahnya gimana? Karena justru kakunya panduan itu menjadikan tidak realistis. Saya punya pengalaman untuk menyusun panduan yang tidak apa namanya deterministik.
Nah itu kuncinya gimana Pak? Ya Atau ada contoh produknya yang boleh saya lihat? nanti mungkin saya bisa tak kirim. Oke. Nah itu Jerema ya, karena kampus ini kan Ya. logikanya logika industri, semuanya cepat direncanakan, lalu jegono, lalu waktunya cukup, Ya. Pak. Nah saya ingin membalik dengan membalik itu, dan ini ngatur ke lakune. Ya itu Mahasiswa. katakan nanti kan yang memang apa yang harus disetorkan kan tetap harus dibikin. Ya. Tapi Setahu saya memang ada proposal, dan proposal masih sangat generik. Dan yang generik itu sudah disetujui, asumsinya kita tidak akan terjebak sekaku itu. Sehingga kalau tadi ada panduan itu lebih panduan pengalaman kita memandu mahasiswa lalu kita kompilasi. Oke, jadi mungkin gini Mas Purwo, jadi oke itu nanti saya bisa kirim ke Mas Purwo. Yang lain tadi saya butuh di mana labnya yang akan digunakan 200 mahasiswa yang akan dipecah menjadi sekian kelompok. Nah nanti dari situ saya akan bisa membuat kerangkanya, kerangka kerjanya sebetulnya. Nah situasi hari ini Win, yang tema sirkular ekonomi kan dari klub kami. Ya, oke. Dan yang dengan mudah nanti bisa memetakan data, lalu menyiapkan coachingnya, dan seterusnya itu hanya dalam grup dana. Ada sekian banyak lembaga yang sudah diidentifikasi UGM sebagai mitranya gitu, menjadi stasiun lapangannya gitu. Dan saya nggak berani berjanji bisa mengendalikan mereka, karena mereka punya konsensus, punya cara gitu. Nah, tapi setidaknya saya bisa mensimulasikan di dalam klub yang saya menjadi motornya itu. Tapi saya pikir aja Mas, kalau Mas Purwo bisa mempengaruhi di perencanaannya tadi, menurut saya itu satu langkah. Ya. Karena kalau tidak, itu sama aja orang ke sana tidak bikin rencana sendiri. Ini kan sebenarnya perencanaan itu outputnya instrumen yang akan dia pakai sendiri. Nah selama ini kan enggak, instrumen udah ada. Jadi ini mereka bikin ya kayak kalau saya di Salam udah, kamu mau riset ya bikin. Nah dari saya justru perannya memberi feedback pada mentornya. Umpamanya satu contoh dulu yang pernah saya ngatur ke Mas Purwo mungkin ya, ada anak yang risetnya jagung itu. Nah itu saya cepat kasih feedback, ini menarik loh nih, saya nyuruh ke mentornya, kamu harus baca ini, tak kasih referensinya, coba baca ini. Dan nanti makanya saya sebut orientasi ini. Apa orientasinya mentornya itu? Kalau anak kan ya dari instrumen yang dia bikin, langkahnya kan dia bikin itu ya. Nah cuma orientasinya harus di mentor. Nah, nanti tugasnya mentor adalah kamu udah lihat yang ini belum nih? Coba nih apakah diuji coba lagi atau ini coba kamu baca ini. Nah itu mentornya harus sudah punya orientasi. Jadi ternyata riset si anak ini justru bisa membongkar tentang sejarah minyak di dunia. Jadi ternyata dulu ketika tahun berapa itu minyak kelapa itu Amerika itu ngomong titip omongan lewat WHO bahwa minyak kelapa itu yang menyebabkan bukan hipertensi, satunya lagi bukan gula, satu lagi tensi. Kolesterol. Nah pusatnya kolesterol adalah minyak kelapa, padahal di Amerika itu sedang surplus jagung dan sudah membuat minyak dari jagung, kalau ingat sintanola itu. Nah dihajarlah minyak kelapa dengan sintanola, padahal sintanola itu hanya untuk jembatan masuk ke industri sekarang ini sawit. Jadi dari situ masuk sawit ternyata gitu loh. Nah itu bisa diikutin dari sejarahnya. Nah anak ini risetnya udah ke situ sekarang.
Itulah satu contoh gitu loh. Sehingga itu yang menurut saya kita nggak usah ngomong neoliberal, padahal itu kan sejarahnya neoliberal itu. Nggak usah diomongin, tapi kita ngomongin itu sama lah seperti saya ngomong sama Nadiem, saya nggak mau berdebat tentang filsafat pendidikan, udah biarin aja lah, tak ikutin aja link and match pada industri dia. Tapi dibelokkan di dalam ya. Nah, enggak, saya langsung bilang aja, saya setuju Pak. Tapi saya pengen tanya, di Indonesia ini ada berapa industri? Apa saja industrinya dan apakah industri bisa menampung minimal anak-anak alumni SMA, S1 dan sebagainya bisa menampung itu apa enggak? Nah, dia nggak bisa jawab. Dia, waduh ya enggak mungkin. Nah, kalau nggak mungkin ya jangan semua orang dipaksa ke situ semua. Kayak gitu. Padahal kan mestinya saya diskusi filsafat kan mestinya ngapain gitu loh. Sama tadi kalau filsafat nggak jadi masalah ya. Nah, saya kalau sudah dapat ininya, sudah dapat tempat yang akan jadi mereka di mana itu, itu saya bisa pakai medianya ini, nggak usah ngomong neoliberal, nggak usah ngomong kapitalisme. Yang saya bisa janjikan Pak, dalam waktu dekat saya konsolidasi dengan teman dalam satu klub ini yang memang sepakat untuk mengusung circularity-nya. Dan kemudian tadi mendetailkan rencana memperlakukan mahasiswa. Iya, sebenarnya kan circularity itu kan sebenarnya kan mestinya adalah versusnya dia melawan neo sebetulnya. Tapi jangan lupa ini juga anak dari WTO gitu loh. Itu loh. Itu kan pas kan. Makanya ya sudahlah kita anu aja, kita ganggu, nggak usah berdebat di ininya gitu loh. Itu kan sama sebetulnya, ini apa namanya, studi sirkular itu kan sebenarnya sama seperti zaman lahirnya studi-studi pembangunan, itu sebenarnya sama. Iya, memang ini narasi yang mudah dicerna oleh semua orang, dan kemudian tinggal laku kita di lapangan. Karena kalau kita bertengkar pada level ideologi, udah capek, cuma udah. Nah, kita nyuri di ininya aja. Nah, nanti makanya saya kalau sudah dapat di mana tempat mahasiswa itu mau magang, saya udah bisa ketemu jurusnya. Lalu saya mau mendetailkan ini Pak. Tadi kaitannya dengan ide circular ekonomi, yang intinya adalah dua jenis keadilan. Keadilan ekologis dan keadilan ekonomi. Udah itu kita tunggangi aja. Nah itu caranya menghasilkan kesadaran, menghasilkan sense itu gimana? Itu justru kurikulum itu kan pentingnya di situ sebetulnya. Ya itu kan tinggal kan satu yang harus dirombak kan, kalau sirkular mau ikut bertanding ya itu nggak bisa. Justru harus kembali ke komunalitas, harus bukan individual lagi gitu loh. Ya kalau sirkular masih cara berpikirnya mau mau bertanding, ya nggak bisa. Itu sama nasibnya seperti koperasi. Koperasi ini mestinya harus diproteksi oleh negara. Masa koperasi disuruh bertanding sama perusahaan, ya kalah lah. Memang koperasi ini mestinya dikasih area-area yang diproteksi negara. Umpamanya ada pembagian buku untuk anak sekolah, nah itu mestinya koperasi gitu loh. Nah ini koperasi yang harus memang akan yang jadi soal kan ketika Soeharto dulu menandatangani LOI itu kan satu, kalau bisa cut subsidi karena nggak bisa di-cut, maka cuma dikurang-kurangi kan. Ini maunya di-cut. Yang kedua privatisasi, yang ketiga tidak ada proteksi, nggak ada perlindungan. Karena ini udah ilmu pasar gitu loh. Nah menurut saya sirkular ini harus menghindari tiga itu. Nah lalu tantangannya seperti ini, antisipasi itu tantangan kita adalah konsolidasi paham atau ajaran ini kepada tiga ini. Kalau ini jadi bahasanya sirkular, berarti sama aja sedang tidak percaya dengan WTO gitu loh. Walaupun dia yang gitu loh. Ini kan bahasa nggak usah. Saya kan juga meneliti teman-teman di pusat studi ini, karena judul permintaannya itu kan namanya pusat studi WTO. Dan teman-teman itu memang dengan kesadaran ideologis itu menggunakan narasi itu supaya narasi ekonomi Pancasila macam-macam masih bisa
disampaikan tanpa harus menggending kita lah Pancasila kira-kira gitu. Dan tadi keadilan ekonomi, keadilan ekologis itu yang saya bahasakan dengan bahasa yang diterima oleh orang banyak, tapi kemudian jenis atau praksisnya itu Pak. Ya itu udah dapat itu kan. Nah, oleh karena itu tadi logika praksis itu kan nggak terbiasa di kampus. Jadi dengan caranya mendidik mahasiswa supaya praksis itu semakin mengental itu gimana? Jadi sejak dari perencanaan mereka bisa itu anak Maluku, anak bisa itu bikin perencanaan berapa hari, satu minggu itu mereka panggilnya perencanaan. 1 minggu ini. Iya. Nah kalau saya maklum lah ini, tapi ya jangan cuma 2 jam lah, kalau 2 jam nggak dapat apa-apa. Jadi gini, ini kan ada 2 lapis perencanaan, lapis perencanaan proyek yang tadi ada pre-immersion, immersion tentunya. Lalu ketika masuk immersion, itu kan artinya kendali ada di komunitas ini. Disitulah kemudian kita rancang secara lebih detail proses perencanaannya. Karena kalau ini kan namanya orang banyak nih. Kalau kita terlalu kaku di depan, itu malah justru ribut gitu. Lalu kita cukup dengan konsolidasi di antara klub sirkular ekonomi ini, lalu merancang pembelajaran sirkular ekonomi dengan berbasis riset. Atau bisa nggak Mas, yang nanti kan 200 kan tidak mungkin berada di labnya teman-teman yang sudah gabung atau yang lab-lab yang teman-teman yang sudah gabung itu yang kita jadikan agak apa ya, yang perhatian khusus gitu loh. Kami kan sudah kan jalan di tengah jalan, karena ketika nulis proposal itu kan kayak betul. Tetapi karena komunikasi yang kita jalani, kita bisa ikut dalam ekonomi. Lalu ini tantangannya adalah ketika kita sudah masuk kemudian harus bisa mewarnai yang lain. Tapi nggak berani terlalu berjanji mewarnai yang lain. Karena ini kita tunjukkan best practice kita dulu. Dan kalau ini sudah dalam, saya bisa membedakan inilah jenis apa namanya living laboratorium yang mendekatkan mimpi dengan universitas kehidupan. Makanya gitu. Yang saya justru sedang berpikir yang aja yang real. Mungkin nggak ada yang di tempat kayak tempat Mas Agus, siapa lagi yang memang di lingkungan. Itu memang agak kita rada beda gitu loh. Saya bersiap sehingga dari 200 orang katakan yang di lab di lingkungan ekonomi sirkular itu berapa, itu yang bisa kelak kemudian hari bisa ini strategi yang saya diskusikan dengan. Kalau saya menggunakan narasi sirkular ekonomi belum dilihat persoalan, lalu kita mau refresh semua itu, outcome-nya akan sangat panjang. Lalu sekarang ini Jogja sedang krisis sampah. Betul. Lalu saya terbayang saya dulu sama hari itu yang KKN itu lah, nggak usah isu macam-macam. Dan 2 isu aja, satu sampah mesti setiap desa mesti problem sampah, yang kedua kesehatan. Saya minta tadi dengan taruh di acara di Mas Adi itu dalam rangka mengubah itu. Karena di bawahnya Mas Adi kan ada direktur kemahasiswaan yang Mas Henry ikut di situ. Lalu yang ini ada unit usaha yang tanggal 14 tanggal 14 itu. Sehingga sirkular ekonomi tidak kita katakan. Lalu pembelajaran berbasis outcome itu outcome-nya adalah ikut dalam gerakan sampah. Wah, itu apik. Lalu tadi alasan kita mengkoordinasikan itu karena kita punya teori circularity. Lalu kemudian bisa untuk menggerai gerakan sampah sehingga tidak semuanya keroyok hal yang sama. Saya ada kelas 2 SMP. Risetnya transportasi Trans Jogja. Riset itu. Sampai bisa bikin naskah akademik Pak cah SMP loh. Itu tapi Mas Eva kalahnya aku. Jadi saya pokoknya kamu data-data ini harus dipenuhi dulu nih. Setelah itu nanti diskusi sama aku. Jadi sekarang udah bikin itu. Ya usulan perkara arep dilakoni apa ora sak karepmu. Mau kirim balik kota, kirim sopo bae udah ini anak SMP kelas 2 gitu. Lalu gini, ini ada hal lain yang mungkin tidak terbayang oleh teman-teman. Di kampus itu banyak sekali konsep. Betul. Kalau konsep-konsep itu kita kompilasi, lalu tantangan tadi gerakan sampah itu kita hadapi,
lalu menggaetkan konsep-konsep yang setengah matang ini dengan turun ke lapangan, itu menurut saya mengais-ngais riset tetapi cepat jadi karena sudah ada pre-knowledge dan kemudian dari naskah menjadi fakta. Dan ini kemudian tadi bisa menjadi living laboratory. Saya pengalaman dengan Lurah Pangungharjo itu, menurut saya sampah ini kan orang suka keliru. Sampah ini dipikirnya urusan mesin, bukan pribadi. Ini urusan kelakuan, cara berpikir, kelakuan gitu, attitude ini, pola hidup gitu loh. Nah itu yang oke lah bahwa itu penting, mesin ya iyalah penting itu karena itu menjadi termasuk menjadi bagian. Nah, justru karena tadi mengubah perilaku itu kan perlu ketekunan, perlu gerakan dan seterusnya. Nah, makanya dengan pertemuan dengan Cito itu, 14 itu, tonnya sini ton gerakan dengan bertanggung jawab untuk ngegongi gitu. Lalu mengawalnya itu dengan biasanya malam ya kalau tempatnya. Malam setengah 7. Ya sekarang ini mumpung lagi moga-moga aja piungan itu anunya sikapnya agak lama gitu loh. Biasanya kalau udah dapet apa ya menarik. Kalau menurut saya biarin aja itu supaya orang mikir. Ya tapi ini mencuri momen, mencuri momen supaya ide-ide nakal ini kemudian mudah didengarkan itu. Ya saya di Salam ini kecil-kecilan mencoba membangun sikap itu. Nggak ada tempat sampah itu nggak ada, tapi anak-anak. Nah, kalau tadi gagasan circularity itu jadi frame, lalu kita gunakan untuk memotong-motong persoalan sampah tadi, ini soal kebijakannya sendiri kan nggak jelas. Lalu apa namanya? Bahkan kan umpamanya kayak kebijakan tentang plastik itu, teman saya itu bisnisnya dia punya pabrik, sekarang buka dia di Kendal gede itu, karena di Indonesia tidak ada aturan yang supaya setiap industri itu tidak menggunakan plastik murni. Jadi dia karena di Eropa kan tidak ada undang-undang itu, jadi dia pasarnya Eropa. Jadi ini saya loncat berpikir kalau gerakan sampai kita ikuti, lalu supaya pembelajaran mahasiswa itu kita wujudnya, saya terbayang membuat gerakan mengubah pengumpul sampah itu menjadi pelaku industri. Misalnya ya, sampah plastik itu di fase ketiga pengumpulan itu sudah terpilah-pilah. Lalu mereka itu untuk menyacah plastik yang sudah diklasifikasi itu masih harus bawa keluar kota. Nah kalau mengubah pengumpul sampah atau pedagang sampah ini menjadi industri dengan dibekali kalau di tingkat masyarakat sebetulnya yang sudah dicacah dengan yang dia jual yang katakan botol iya lebih baik botol gitu loh, nggak ada bedanya yang sudah dicacah dengan ini maksudnya ini lebih dulu dari persoalan sampah itu kemudian diolah menjadi produk sehingga pedagang yang tadinya hanya jual sampah itu jual produk industri. Yang paling penting sebenarnya gerakan sejak dari rumah. Enggak itu ini kan ujung-ujungnya persoalan. Yang dari rumah nanti ada segmen atau kelompok yang menangani sendiri, lalu apa namanya supaya desa juga punya kebijakan. Misalnya desa itu nanti dikondisikan dengan perintah gubernur atau bupati harus memastikan desa tidak mengeluarkan sampah dari luarnya. Itu bukan perintah, di undang-undangnya itu udah ada, undang-undang desa itu sebenarnya ada, cuma utaknya kepala desanya aja enggak. Itu sebenarnya kayak Lurah Pangungharjo menggorot dobletik, jadi sedurungnya diperintah wis jalan gitu loh. Ini masalahnya bukan itu, masalahnya kembali lagi itu rata-rata ya. Iya, tak ancam biar nek kowe iki urung rampung periodene wis loncat-loncat, aku orang ngakoni kowe sebagai kanca kowe menungso pada umumnya. Terus kemarin malah lapor dia, Pak, saya periode ini udah enggak maju lagi. Kenapa aku? Karena kalau saya maju lagi udah jadi fasis nanti ya di situ. Oke, bagus. Ya itu bisa jadi pembelajaran lain kan. Iya nggak apa-apa tuh Mas, ini mumpung lagi orang lagi mikir sampah semua jadi Jogja. Mas Hembri sudah sepakat untuk menggunakan krisis sampah itu sebagai ancer-ancer kinerjanya gitu, sehingga kinerjanya itu diukur dari kontribusi UGM di dalam gerakan itu tinggal nanti datanya itu data RT
sampai kelurahan, udah kayak gitu. Ya, nah dan juga nanti harus ada tim yang ditugasi untuk menjadi back office dari gerakan itu. Dan apa namanya di dalam pengelolaan di kampus sendiri kan juga harus ada cara kerja yang karena ada yang lain soalnya sekarang ini justru sampah yang paling banyak tapi nggak ada harganya, itu yang sasetan. Belum ada pemecahannya itu mas. Sasetan itu paling banyak volume sampahnya tapi nggak ada harganya. Sasetan itu kayak jilid-jilid ya. Sampo banyak banget itu. Nah itu mestinya bisa jadi bahan. Nah teman saya riset itu intinya bahwa mestinya kan itu bisa jadi balok-balok teman. Cuma nggak bisa, itu mestinya pemerintah dulu yang menggunakan. Iya. Nah sementara itu bisa didudukan sebagai tantangan untuk dijadikan solusi yang visible. Dan kalau misalnya itu dikelompokkan lalu diolah, ya pengolahan khusus untuk spesifikasi sama macam itu misalnya jadi konblok, jadi apa, dan itu kan sudah ada eksperimentasi di berbagai daerah. Ada banyak sebetulnya, termasuk Panggung Harjo juga ya. Nah karena selama itu kan mikir dewi-dewi jadi rata-rata. Nah, oleh karena itu tadi kalau ini gerakan mahasiswa kan dan mahasiswa tidak memetakan persoalan. Yang sampah ini menjadi bagian ini atau lain? Iya, bagian dari itu. Bagian dari itu. Hanya tadi sirkular ekonomi, tapi sirkular ekonomi hulu hilir yang pangan. Ya. Tapi sirkular ekonomi yang terkait dengan teritori yang jadi karena ada kemasan. Nah itu dia makanya tadi ini dalam bahasa jenengan tadi yang spasial itu. Ini spasial Jogja, lalu semuanya itu masalahnya itu sampah gitu. Sehingga ini ada klaster yang memang berpikir spasial dan moto Jogja entah di level RT atau kelurahan atau kabupaten atau nanti soal visibility di lapangan gitu. Ya, saya pikir itu adalah momentum ini sampah, walaupun ini persoalan lama. Iya, dan krisis di Piungan itu kan sudah lama sebetulnya. Dan menurut saya ini belum aja, nanti ini bom waktu aja di semua kabupaten. Saya keliling itu di beberapa kabupaten itu sama semuanya ditimbun. Sekarang orang disuruh memilah yang organik non organik. Truknya siji terus piye? Yo dilempar nang truk ya kembul meneh ngono lho. Itu tidak di UPM pun duduk. Tapi kalau sekarang Mas, ayo loh disambil.